dan transformasi pemerintahan selama Jepang menjajah. Di sini Ibu bakal menggunakan metode studi kasus yang dimana Ibu nanti akan menjelaskan sedikit lalu kalian akan membentuk kelompok. Nah, oke, langsung Ibu mulai ke materinya ya. Setelah yang kita pelajari kemarin, mungkin anak-anak sudah tidak asing Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun berapa? 1942. Pintar. Setelah berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Pasifik, lalu Jepang datang yang awalnya disambut oleh sebagian rakyat Indonesia karena membawa propaganda Asia untuk Asia dan mengaku sebagai saudara tua. Namun pada kenyataannya Jepang datang dengan tujuan utama untuk menguasai sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan perang. Lalu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan Jepang yang bersifat militeristik dan terpusat. Lalu tidak ada kebebasan berpendapat pada saat pemerintahan Jepang tersebut. Lalu yang ketiga, pengawasan ketat terhadap masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu betul-betul dikekang dan tidak boleh melenceng dari peraturan Jepang itu sendiri. Lalu setelah itu adanya kewajiban melakukan shikarei sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Lalu bentuk penindasan Jepang. Siapa aja yang bisa menyebutkan bentuk penindasan Jepang? Tolong angkat tangannya. Salah satunya deh. Kamina. Menurut saya ada meminta ruang kerja paksa ke kerja lagi, Bu. Benar banget seperti yang dijelaskan di sini. Romusa termasuk salah satu bentuk penindasan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Lalu selain itu ada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang dan kekerasan militer terhadap rakyat yang melawan. Jadi seperti kata itu tadi, rakyat Indonesia benar-benar ditindas dan tidak boleh melakukan apapun di luar pemerintahan Jepang. Setelah itu dampak sosial kependudukan Jepang. Yang pertama ada terjadinya kemiskinan dan kelaparan. Pada saat itu rakyat Indonesia benar-benar tertindas yang menyebabkan rakyat Indonesia itu tidak bisa bekerja dengan baik seperti itu. Jadi Jepang benar-benar menguasai semuanya seperti Romusa tadi yang menyebabkan salah satunya ini. Lalu yang kedua banyaknya korban jiwa akibat kerja paksa atau Romusa tadi. Lalu munculnya ketakutan dan trauma dalam masyarakat. Lalu ada dampak politik kependudukan Jepang. Jadi di dampak politik ini di Indonesia memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tokoh Indonesia mulai dilibatkan dalam pemerintahan, muncul organisasi yang melatih kepemimpinan, tumbuhnya kesadaran nasionalisme, dan menjadi salah satu proses menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah dampak positif dari dampak politik kependudukan Jepang tadi. Di dampak negatifnya, rakyat tidak memiliki kebebasan politik dan semua organisasi dikontrol oleh Jepang. Lalu bagaimana kenapa sih bisa ada hubungan datangnya Jepang dengan jalannya kemerdekaan rakyat Indonesia ini? Jadi penduduk Jepang secara tidak langsung turut mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Hal ini tuh dikarenakan seperti tadi dijelaskan, diberikannya kesempatan bagi tokoh Indonesia untuk berperan dalam pemerintahan. Lalu adanya pelatihan organisasi dan kepemimpinan yang untuk menghormati Kaisar Jepang tadi. Lalu meningkatnya kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Dari Jepang datang itulah membuat rakyat Indonesia berpikir bahwa rakyat Indonesia bisa mengalahkan Belanda dan juga Jepang yang akan menjajah Indonesia pada saat itu. Sedikit penjelasan dari Ibu akan membentuk kelompok untuk anak-anak. Kalian mau bagian kelompoknya gimana nih? Apa berhitung? Oke, Ibu minta berhitung dari Najwa deh. Dari Najwa hitung sampai, karena ada 3 kelompok, berarti hitungnya dari sampai 3 ya? Iya. Oke, mulai dari 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan berkumpul bersama teman kelompoknya.
Boleh. Kamu berapa? Kelompok kamu mana? Saya Bu. Kelompok satu ya. Lalu kelompok dua mana? Ini kelompok tiga. Ibu beri waktu kira-kira cukup 5 menit kali ya untuk menjawab? Oke. Ibu minta nama anggotanya dituliskan, lalu nanti kalian membuat kesimpulan. Karena itu nggak cukup, kalau misalkan jawabannya nggak cukup bisa dibalik kertasnya. Setelah menjawab ini ya Bu baru kesimpulan. Iya benar. Oke Bu. Apakah boleh lihat buku? Boleh. Kalau di luar boleh nggak? Boleh. Baca dulu studi kasusnya yang ada di situ yang dijelaskan. Lalu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Nggak apa-apa. Tapi ada progres penilaiannya. Jadi nanti kalau misalkan jawabannya singkat tapi tepat, itu bisa tinggi. 5 menit ya. Berarti ini 10.30 berarti sampai 10.35. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Setelah menjawab itu, kalau misalkan sebelum mereka yang sudah selesai, tolong angkat tangannya aja, bisa dipresentasikan ke depan. Perwakilan aja nggak apa-apa. Mail ikut bantu temennya ya. Iya Bu, ini lagi baca bukunya. Di bagian kesimpulan dan Nggak apa-apa. Tapi ada poinnya ya, penilaiannya. Oke. Coba kalian. Kami soalnya keren. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Semangat satu. Ada yang dibingung nggak?
Bu, kesimpulannya sudah? Oh, belum. Oh, ternyata mau kesimpulan. Iya, kesimpulannya di belakang. Nama anggota sudah? Kesimpulan satu paragraf ya. Mail, ada kan kelas tuh dibantu sama Mail tadi? Ada Bu, ada Bu. Ada kan penilaian individu ya, terus tidak aktifan di kelompok. Bisa. Iya, benar. Siapa yang maju? Lihat. Sudah ya? Siapa yang sudah? Dikit lagi Bu. Jangan lupa dibuat kesimpulannya, nama anggotanya. Sudah kelompok satu? Sudah Bu. Siapa yang mau presentasi? Apa? Oh, belum. Ibu kelompok 3 selesai. Kelompok 3 udah selesai? Ya. Oke, tunggu kelompok 2 selesai dulu ya. Atau kelompok 1 langsung mau maju? Silakan. Boleh ya, Bu? Boleh. Silakan Ismail. Kesimpulannya aja ya. Oh, kesimpulannya aja. Iya. Karena waktunya terbatas. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 yaitu anggotanya ada Najwa, Ismail dan Tina. Di sini saya memberikan kesimpulan tentang kerja paksa tadi yang disampaikan oleh Bu Diandra. Jadi kesimpulan kelompok saya yaitu penjajahan Jepang banyak membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meskipun awalnya Jepang datang untuk mengiming-imingi kemerdekaan untuk rakyat Indonesia, namun nyatanya Jepang juga sama kejamnya seperti penjajah yang terdahulu. Saja kesimpulan dari kelompok 1. Bagus sekali, aplaus untuk kelompok. Benar, mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Benar ya tadi yang dijelaskan oleh Nail ya, karena rakyat Indonesia awalnya berharap Jepang adalah kawan Indonesia sendiri. Karena Asia untuk Asia tadi dihalalkan oleh Indonesia ternyata justru lebih kejam daripada pemerintahan Belanda sebelumnya. Lalu kelompok 2 ingin langsung mempresentasikan. Kelompok 2? Oh belum. Kelompok 3 aja nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Cahaya Putri Maulidia, anggota kita Sari Desain Pendidikan Bina dengan materi Jalan Kemerdekaan. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan ialah kebijakan Jepang itu memberikan peluang bagi Indonesia untuk segera mempercepat kemerdekaannya dikarenakan terbentuknya organisasi militer yang bersifat menguntungkan pihak Jepang. Namun di sisi lain kemerdekaan Indonesia tumbuh karena ada semangat nasionalisme. Kurang lebih seperti itu dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, keren banget ya jawaban kelompok 3. Menurut Ibu sudah sangat parah. Kelompok 3 tadi menjelaskan kalau Jepang itu memiliki sifat militeristik ya dan berpusat. Nah, lalu kelompok 2 yang mempresentasikan, silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawa kesimpulan dari diskusi kami. Jadi kesimpulannya adalah otoritas militer berubah yang semula menindas menjadi bangsa menjadi berperan menjaga stabilitas dan membangkitkan semangat masyarakat. Benar ya, adanya Jepang dan Jepang merupakan membuka jalan untuk kemerdekaan rakyat Indonesia itu sendiri. Mungkin sampai sini saja. Sebelum Ibu akhiri kelasnya, Ibu minta nih satu dari kalian untuk menyimpulkan seluruh materi yang telah Ibu jelaskan kepada kalian, kalian dan teman-teman kerjakan tadi. Nazwa mungkin bisa menyimpulkan, silahkan. Di sini kita iya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa penjajahan Jepang itu tuh banyak membawa dampak negatif bagi rakyat Indonesia, meskipun awalnya datang mengiringi kemerdekaan, tapi pada akhirnya ternyata sama aja kayak kejadian yang terdahulu. Dan mungkin itu saja sih Bu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Nazwa yang sudah berani menyimpulkan. Mungkin sampai sini saja ya untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.